Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kristus ada di dalam kamu. Kristus ada di dalam kamu. Sebenarnya ini penggalan kalimat yang terdapat dalam Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalimat dari ayat ini diawali dengan tetapi jika. Kata jika menyatakan suatu syarat atau kondisi. Jika Kristus ada di dalam kamu, roh adalah kehidupan. Kalimatnya saya potong seperti itu supaya mudah untuk menjelaskan, mudah untuk dimengerti, saudara. Itu berarti agar roh dalam diri kita bisa membawa kepada kehidupan, bisa menghantar kita masuk surga, ada syarat, ketentuan, atau kondisi yang harus dipenuhi, yaitu Kristus ada di dalam kita. Dengan kata lain, ketika Kristus tidak ada di dalam kita, mustahil kita memiliki roh yang membawa kepada kehidupan. Artinya, tidak mungkin roh kita berjalan seirama dengan Roh Kudus. Kalau roh kita tidak sejalan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak bisa memimpin hidup kita. Memang kita masih orang Kristen, pergi ke gereja, mendengarkan firman, menyanyi dan memuji Tuhan. Tetapi itu bukan berarti, itu bukan jaminan hidup kita pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita hidup oleh roh. Faktanya kita bisa lihat kok perilaku kebanyakan orang Kristen. Tentu tidak semua, tetapi kalau diteliti secara mendalam dan mau jujur, sebenarnya hampir semua belum dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pun juga belum tentu, saudara. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menilai seperti apa hidup kita. Saya katakan demikian karena saudara tentu bisa melihat sendiri bagaimana oleh sebab hal-hal yang sepele mereka meninggalkan ibadah. Ada yang karena mikirin utang yang belum kebayar, hatinya gak bisa datang kepada Tuhan. Sedang putus pacar, kehilangan pekerjaan, terjerat kasus hukum, dan masih banyak lagi. Terhadap orang-orang yang demikian, apakah saudara yakin selama mereka tidak datang beribadah, mereka lebih dekat dengan Tuhan? Dalam arti berdoa dan membaca firman masih dilakukan? Saudara jawab sendiri. Apakah hidup orang seperti itu dipimpin oleh Roh Kudus? Belum lagi mereka yang seringkali mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Apakah orang-orang seperti itu dipimpin oleh Roh Kudus? Jadi, memang hidup oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh itu tidak mudah dan tidak selalu bisa dialami oleh setiap orang Kristen.
Orang bisa mengalami pimpinan Roh Kudus hanya jika Kristus ada di dalam dirinya. Mungkin saudara berkata, bagaimana Kristus bisa ada di dalam diri kita, Pak? Saya sudah jelaskan dalam seri pengajaran kemarin ketika kita membahas ayat sebelumnya, yaitu tentang Roh Kristus. Jadi yang dimaksud Kristus ada di dalam kamu adalah ketika saudara memiliki Roh Kristus, yaitu gairah, spirit atau semangatnya. Kita harus memiliki semangat seperti semangat Kristus ketika ia masih hidup di dalam dunia. Terkait akan hal itu dituliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, minum anggur yang menjadi lambang menyatunya darah Kristus dengan darah kita, itu sebenarnya sedang mengingatkan kita supaya kita hidup dengan memiliki semangat Kristus. Darah itu nyawa. Nyawa berbicara tentang gairah atau semangat. Jadi, dengan memiliki semangat Kristus, maka Kristus akan ada di dalam diri kita. Dan itulah yang membuat roh kita bisa membawa kepada kehidupan dalam kebenaran, yang artinya roh kita bisa berjalan seirama, bisa sepikiran dan sekehendak dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, hidup kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan beroleh kehidupan. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.